Saudara kasih dalam Tuhan, di mana pada saat pagi hari ini ada sukacita. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Nah, seperti biasa pada minggu-minggu yang lalu kita terus belajar di dalam kitab Markus ya. Nah, tetapi hari-hari ini kita tidak membahas kitab Markus dulu, tetapi pada bulan-bulan Desember adalah kita memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, banyak orang di sana tidak tahu, tidak mengerti apa yang dimaksud dari hari Desember, hari-hari Natal ya, yang disebut hari Natal itu hari apa? Jarang sekali orang mengerti. Bahkan kalau orang mengatakan, seringkali dikatakan kalau kita menyambut hari Desember mengatakan hari Natal ya, banyak yang mengatakan najis, karom dan lain sebagainya. Ya, kita perlu memaafkan mereka semuanya karena mereka tidak tahu, tidak mengerti apa yang dimaksud Natal. Natal adalah satu kabar keselamatan bagi umat manusia. Itu yang sudah diagendakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika penciptaan Adam sampai jatuh dalam dosa, sampai kelahiran Isa Al-Masih. Nah, pada saat hari ini kita akan pujikan lagu sekali lagi pujian tadi, kemanakah kita akan pergi. Dan setelah itu kita akan membahas satu firman Tuhan, asal usul dari Isa Al-Masih atau yang disebut Kristus atau Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari kita pujikan satu kali lagi pujian kemanakah aku akan pergi. Boleh ditayangkan. Satu, dua, tiga. Kemanakah aku dapat Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Luar biasa, belajar terakhir dikatakan sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Berarti Tuhan itu sebenarnya memikirkan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang berdosa, sebagai orang-orang yang tidak berkenan kembali dalam kerajaan sorga. Tetapi Allah yang penuh kasih ya, sangat menghargai ciptaannya sendiri, yaitu yang segambar dengan Allah, sampai dia mengatakan ya di sini, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Jadi kita senantiasa dipikirkan oleh Tuhan, bagaimana Tuhan memikirkan supaya umatnya menjadi indah kembali ke dalam pangkuan Bapa yang ada di surga.
Mari kita akan membaca suatu nas ya. Jadi kita supaya lebih paham, lebih mengerti, atau mungkin saudara-saudara kita biar banyak yang mengerti dari mana asal usul Yesus Kristus itu ya, atau yang disebut Isa Al-Masih. Nanti kita akan membahas suatu ketaatan, tetapi di sini kita akan membahas suatu keturunan dulu, yaitu kita akan membacakan siapa yang sudah menemukan nanti di dalam Matius pasal 1 ya. Kitab Injil yang pertama itu sudah menjelaskan tentang suatu keturunan yang jelas. Siapa yang menjadi juru selamat umat manusia di bumi ini. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasih, bacalah dalam hati dan saya akan membacakan nas ini secara pelan dan perlahan supaya kita paham dan mengerti siapa Yesus Kristus sebenarnya, keturunan dari mana Yesus Kristus kok dianggap sebagai juru selamat ya, kan seperti itu. Puji Tuhan, kami mau membacakan di dalam nas, yaitu di dalam Matius pasal yang pertama sampai ayat yang ke-17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Iska. Iska memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Heron. Heron memperanakkan Ram, memperanakkan Ram ya. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Raja Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Joram. Joram memperanakkan Usia. Usia memperanakkan Joram. Joram memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manase. Manase memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekoya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekoya memperanakkan Shealtiel. Shealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Asyur. Asyur memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eliasar. Eliasar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, teman-teman saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sudah jelas keturunan daripada Yesus Kristus adalah ada silsilah dari keturunan demi keturunan, bukti yang nyata bahwa Yesus adalah roh yang dihembuskan, yang Allah yang menyerupai manusia, yaitu berupa Yesus Kristus ya. Di dalam ayat 17 dijelaskan dengan gamblang. Jadi
seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Siapakah Abraham itu? Abraham adalah segala bapa imam, ya, bapa segala iman. Jadi semua orang yang memiliki iman kepada Allah adalah keturunan dari Bapak Abraham, ya. Dari Abraham sampai Daud 14 keturunan. Siapakah Daud itu? Daud adalah bapak dari Salomo atau disebut juga Nabi Soleman, ya. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi ada 14 keturunan dari Nabi itu sudah jelas dan gamblang bahwa ini yang dimaksud suatu agenda daripada Allah yang di sorga untuk menyelamatkan umat manusia melalui keturunan-keturunan para bapak-bapak iman, yaitu mulai dari Abraham, Daud, Salomo sampai kepada Yesus Kristus. Pada saat hari ini kita akan membahas suatu ketaatan yang luar biasa yang diperankan atau yang mempunyai iman yang sangat kuat, iman yang senantiasa membela kebenaran dengan hati nurani yang sangat tulus, yaitu kita akan membahas satu ayat atau kita bisa membaca semuanya di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-24, ya. Mungkin bisa ditunjukkan di layar. Matius pasal 1 ayat yang ke-24. Mungkin yang sudah menemukan atau bisa membacakan. Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Puji Tuhan. Itulah ketaatan daripada Yusuf. Nah, Yusuf ini siapa? Yusuf adalah keturunan dari Bapak Abraham. Nah, keturunan dari Bapak Abraham yang terakhir adalah orang mengatakan adalah Nabi Yusuf, atau Bapak Yusuf ini bertunangan dengan seorang perempuan yang bernama Ibu Maria. Dimana kalau pada saat-saat Orde Baru ini semua orang seorang cewek atau seorang ibu rumah tangga pasti akan membutuhkan suatu ketulusan dari calon suaminya atau seorang laki-laki, atau juga bisa dikatakan dari cewek pasti akan mencari suatu pasangan yang mempunyai ketulusan hati. Dimana kalau pada saat itu Bapak Yusuf, ya, mempunyai tunangan seorang perempuan yang cantik, yaitu bernama Ibu Maria. Nah, ketika itu Ibu Maria mungkin sudah menceritakan keadaannya kepada Bapak Yusuf ini. Mas piye, aku saiki mengandung, tapi mengandung saya itu, bobot saya itu bukan karena saya sendiri, bukan karena saya selingkuh, tetapi ada malaikat Tuhan yang mengabarkan bahwa Roh Allah yang saya kandung ini akan menjadi juru selamat umat manusia. Nah, demikian juga Bapak Yusuf itu tidak percaya begitu saja kepada Ibu Maria ini, ya. Dia tidak begitu saja percaya apa yang dikatakan. Dia terus setiap malam dia mungkin bergumul, dia berdoa karena Bapak Yusuf ini mempunyai hati yang tulus dan benar di hadapan Allah. Dia bergumul dan secara diam-diam kalau kita akan membaca ayat-ayat sebelumnya,
Kalau kita membaca ayat sebelumnya itu, Yusuf sangat bergumul sekali pada tengah malam. Ya. Dia berdoa, bergumul kepada Tuhan. Dia akhirnya mengambil keputusan. Biarlah Ibu Maria atau calon istriku ini akan kuceraikan secara diam-diam. Dia menghormati calon istrinya akan menceraikan secara diam-diam. Tetapi apakah yang terjadi nanti setelah diceraikan diam-diam? Tidak mungkin. Pasti itu akan membuat nama yang baik bagi calon istrinya. Pasti akan dicemoohkan suatu hal-hal yang jelek. Wah, Ibu Maria berselingkuh, Ibu Maria dan lain sebagainya. Nah, dari situ pada waktu dia bergumul, berdoa kepada Tuhan, apa yang dikatakan malaikat Tuhan? Hai, ayo kita lihat di dalam ayat yang ke 19 ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud. Nah, ini Yusuf disebut anak Daud. Berarti Yusuf mempunyai suatu tali keturunan ya dari Raja Daud. Ya, ini sudah jelas. Nah, Yusuf anak Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, luar biasa bukan? Ya. Dari keturunan Daud sampai kepada Yusuf. Yusuf didatangi oleh malaikat. Katakanlah juga pada saat ini kalau kita mengenal banyak orang itu katanya malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril itu kalau di dalam kitab Injil ini dikatakan malaikat Mikail, malaikat yang membawa berkat dan seperti itu. Nah, di sini malaikat ini menyampaikan kepada Bapak Yusuf, jangan takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu. Malaikat itu juga menegaskan, ya, menegaskan sekali lagi, karena yang dikandung oleh Ibu Maria itu adalah Roh Kudus, Roh Suci, Roh yang dari Allah langsung. Nah, inilah ya rencana Allah, agenda Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, kalau kita melihat ayat yang berikutnya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengarkan kebenaran di dalam firman Tuhan ini, malaikat itu berkata kalau dia karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kita merenung lagi pada akhir-akhir zaman ini padahal sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu. Kalau kita kembali pada zaman saat ini, banyak orang itu berdosa. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada seorang pun yang baik selain Allah Bapa sendiri. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi pada saat hari ini ditegaskan, Yesus Kristus yang akan menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya untuk menerima suatu keselamatan. Dosanya sudah dihapus oleh Yesus Kristus. Nah, ini dengan gamblang sekali dijelaskan di sini. Dia untuk menyelamatkan umatnya. Umatnya, nanya besar. Umatnya adalah umatnya Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya? Ya jelas, otomatis tidak akan percaya, tidak akan selamat. Dia sendiri tidak percaya dengan keselamatan yang dinubuatkan oleh malaikat ini,
yang diberikan kepada Yusuf, dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah sebagai penyelamat. Mana mungkin ia bisa selamat. Tetapi kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita telah mendengar perkataan malaikat itu melalui firman-Nya yang disampaikan oleh Bapak Yusuf. Nah, setelah Bapak Yusuf mendengar dari malaikat ini, apa yang dilakukan oleh Bapak Yusuf? Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Bapak Yusuf? Bapak Yusuf kira-kira taat apa enggak ya? Taat sekali. Nah, buktinya apa? Buktinya apa ketika Yusuf menerima suatu firman daripada malaikat ini? Firman yang dari sorga disampaikan kepada malaikat pesan ini untuk disampaikan kepada Bapak Yusuf. Dan Bapak Yusuf percaya dan taat. Buktinya apa? Ketika dia bangun tidur, dia langsung tidak jadi menceraikan istrinya, tetapi dia langsung berkata di dalam ayat yang selanjutnya, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, ini pesannya malaikat seperti itu. Dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Immanuel. Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita. Anak laki-laki itu disertai Tuhan menyertai kita. Nah, kalau dikatakan Tuhan menyertai kita, apakah tidak juga disebut Tuhan? Ya. Apakah tidak disebut Tuhan? Karena dia adalah Roh Kudus dari Allah yang dikandung oleh Maria. Luar biasa firman Tuhan yang menjelaskan dengan gamblang pada saat ini. Ya. Nah, begitu juga kepada Bunda Maria. Bunda Maria itu juga taat sebenarnya. Ya. Apa ya ketaatan Bunda Maria? Mari kita akan melihat di dalam firman Tuhan di dalam Lukas. Ketaatan Bunda Maria. Di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-36. Ya. Apa yang dikatakan Maria di sana? Coba Mas Pi bisa membacakan? 36. Dan sesungguhnya Elisabeth anakmu itu 38 Mas. 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan. Apa yang dikatakan Maria? Dia adalah suatu hamba yang sangat taat. Dia adalah seorang perawan yang suci. Dia berkata kepada malaikat itu, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Seorang hamba itu pasti akan menurut apa yang diperintahkan oleh tuannya. Ya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan. Jadi Allah memilih, Allah mengagendakan suatu juru selamat itu dipilih dengan orang-orang yang suci, orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Yusuf sebagai keturunan dari Daud, orang yang suci, orang yang bertekun, orang yang senantiasa mempunyai iman yang kuat, hati yang tulus kepada Bapa yang ada di sorga. Begitu juga Maria ini. Maria adalah orang yang sangat tulus. Dia beribadah kepada Tuhan sampai dia mengakui kepada para malaikat, kepada malaikat, jadilah kehendakmu, karena aku adalah sebagai hamba. Sebagai hamba itu menurut. Jadi harus mempunyai suatu ketaatan.
ketaatan kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan harus dilakukan. Tetapi pada saat hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, setiap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, masuk ke telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Ketika kita datang di gereja mendengarkan kebenaran firman Tuhan, iman kita berkobar-kobar. Tetapi ketika kita keluar dari gereja, mungkin dapat 50 meter, 100 meter, sudah ada pemandangan yang lain yang dipandang dia. Akhirnya hatinya hancur di tengah jalan diterpahnya. Neo itu menjadi lagi. Itu yang sekarang banyak dimiliki, ya, yang mengaku sebagai anak-anak Allah, mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Ternyata datang di gereja sebagai rutinitas. Apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Tetapi Ibu Maria ini menegaskan, jadilah kehendakmu. Berarti kalau sudah jadilah kehendakmu, dia senantiasa patuh. Ketika dia masuk di suatu bait Allah, dia tetap memuji Tuhan. Ketika dia keluar dari bait Allah, tetap memuji Tuhan. Zaman dulu dalam Perjanjian Lama sudah dijelaskan, kalau datang ke bait Allah itu difokuskan adalah suatu rumah bangunan untuk berdoa, untuk menyembah Allah. Itu yang dinamakan bait Allah. Ketika masuk dalam perjanjian baru, kelahiran Yesus Kristus ini, yang disebut bait Allah adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Ini disebut adalah bait-bait Allah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya pada saat hari ini jenengan sedaya niku baitipun Gusti Allah. Tempat duduknya perkara firman Tuhan itu di dalam tubuh panjenengan sedaya lan kula, nggih. Maka dari itu pada saat hari ini kalau kita meyakini bahwa bait Allah, tubuh kita adalah bait Allah, kita harus menjaga kemurnian, ketulusan seperti Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini, di mana senantiasa mereka menjaga ketulusan hatinya, kesucian hatinya kepada Bapa yang di sorga, sehingga sampai dia berkenan dititipi roh daripada Allah. Roh daripada Allah ini berkarya terus. Ketika di dalam kandungan dia menengok saudaranya yang bernama Elisabeth yang telah mengandung, yaitu Yohanes Pembaptis yang menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Elisabeth sudah mengandung 6 bulan, Ibu Maria datang kepadanya. Dalam firman Tuhan dikatakan, siapakah aku ini? Sehingga Tuhan, anak yang ada di dalam kandunganku memberikan suatu tanda, menendang-nendang perutnya Bu Elisabeth ini. Siapakah aku ini sebenarnya? Sampai didatangi oleh Ibu Tuhanku. Ibu Tuhanku yang dimaksud adalah Ibu Maria, yang menjadi jalan untuk lahirnya Yesus Kristus dalam dunia ini. Nah, ini sebenarnya sudah gamblang sekali kalau kita melihat dari keturunan dari silsilah kedatangan Yesus Kristus. Tapi kenapa banyak sekali yang tidak percaya di luar sana Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat? Dengan jelas sudah dikatakan, malaikat itu mengatakan dengan jelas, apa yang dikandung Ibu Maria adalah Roh Kudus, Roh Suci, yang roh daripada Allah sendiri. Itulah yang disebut suatu ketaatan, ya, kepada Maria, ya. Begitu juga, ya, yang ketiga adalah kasih.
Nah, adalah kita kok ketiga, yang kedua dulu ya. Puji Tuhan. Nah, itu hal yang pertama adalah suatu ketaatan bagi Bunda Maria dan Bapak Yusuf. Nah, yang ketiga adalah suatu pengorbanan. Nah, jadi orang taat itu pasti akan berkorban. Nah, orang taat itu jangan dikira orang taat itu enak ya, selalu mendapatkan suatu berkat. Orang taat itu penuh pengorbanan. Contoh pada waktu ketaatan Yusuf, ketaatan Bunda Maria, ketika dia melahirkan Yesus Kristus di Bethlehem, apa yang terjadi? Ketika kelahiran Yesus Kristus terjadi di Bethlehem, banyak para gembala datang untuk mempersembahkan dan mur. Dan setelah itu Raja Herodes tahu bahwa dia ingin disaingi, takut disaingi, ya, ingin tahu di mana keberadaan Yesus Kristus yang baru lahir, Sang Juru Selamat itu. Dia berkata kepada sang gembala, tunjukkan di manakah Mesias yang akan datang itu. Aku akan menyembahnya juga. Nah, itu suatu penipuan yang luar biasa yang dilakukan oleh Fir'aun pada saat itu. Ya, Raja Fir'aun ingin menyembah, ingin mempersembahkan kemenyan dan mur, dan ingin mempersembahkan yang terbaik juga katanya, tetapi menurut gembala-gembala itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika 2 tahun kemudian tidak ada kabar, apa yang terjadi? Herodes memutuskan anak laki-laki di bawah 2 tahun harus dibunuh semua, harus dibantai semua di daerah Bethlehem. Nah, sebelum anak-anak di bawah 2 tahun ke bawah yang akan dibunuh oleh Fir'aun ini, malaikat Tuhan turun lagi kepada Bapak Yusuf. Ini adalah suatu pengorbanan. Hei Yusuf, bawalah anakmu pergi ke Mesir supaya anak itu bisa selamat, kan seperti itu. Akhirnya menjelang itu Nabi Yusuf, Bapak Yusuf dan Bu Maria hijrah ke Mesir. Nah, maka dari itu banyak orang mengatakan ya, Nabi Isa adalah lahir di Mesir. Itu hanyalah menggenapi suatu janji, kegenapan firman Tuhan di perjanjian lama. Nah, ketika Herodes sudah mati, Yusuf sudah diperingatkan lagi kepada Yusuf diperingatkan, hei Yusuf, kembalilah karena Herodes sudah mati. Ya, akhirnya Herodes mati, Yusuf kembali lagi ke daerah Israel. Nah, ke daerah Israel inilah tumbuh semakin hari semakin besar. Jadi tidak ada nabi di luar, yaitu Israel. Semuanya dari Israel. Tapi kalau dikatakan dari Mesir itu menggenapi suatu firman Tuhan, nubuatan firman Tuhan para nabi-nabi dulu, bahwa yang terakhir nanti ada nabi yang keluar dari Mesir. Ya, ternyata Isa Al-Masih dari Israel ke Mesir, kembali lagi ke Israel, seperti itu. Puji Tuhan. Itu adalah suatu pengorbanan, ya, pengorbanan oyang-oyong untuk mempertahankan kebenaran firman Allah dan nubuatan-nubuatan Allah. Nah, kalau kita melihat pengorbanan itu luar biasa, bukan manusia saja yang berkorban, tetapi Allah juga berkorban. Ya. Korban apa kira-kira? Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Coba kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Allah juga berkorban. Bukan manusia saja berkorban oyang-oyang untuk memberikan keselamatan, tapi Allah juga berkorban. Ya. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya bacakan, saudara-saudara membacakan ayat yang membaca ayat-ayat ini di dalam hati, ya. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
ini menyatakan barang siapa yang percaya kepada Anak Tunggal Allah, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal itu ada dua. Barang siapa yang tidak percaya kepada Allah atau Roh Kudus yang dikandung oleh Ibu Maria ini, dia akan punya hidup yang kekal juga. Tetapi hidup kekal mereka di dalam neraka. Tetapi kalau kita dijelaskan, barang siapa percaya kepada Anak Tunggal Allah, Anak Tunggal Allah, berarti Anak Tunggal Allah, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi seisinya. Barang siapa yang percaya, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Kira-kira hidup kekalnya di mana? Hidup kekalnya pasti ada di dalam kerajaan surga, karena Allah tempatnya di surga. Nah, itu sudah gamblang. Itu adalah suatu pengorbanan. Pengorbanan dari Allah Bapa kita yang ada di surga, menurunkan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban sembelihan di kayu salib untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, di situ dikatakan, karena hidup kekal adalah kasih karunia, upah dosa adalah maut. Itu bagian. Upah dosa adalah maut. Maut itu otomatis letaknya di neraka. Ya. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia adalah hidup kekal. Kasih karunia telah diberikan kepada dunia ini sebenarnya, yang ditunjukkan melalui kelahiran Yesus Kristus, yaitu Anak Tunggal Allah, yaitu Roh Kudus firman Allah yang serupa gambaran dengan Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Maka di dalam Yohanes 1 pasal 1 dikatakan firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti kan Tuhan sendiri itu firman itu. Tuhan berfirman. Suatu contoh begini. Mas Pi berkata kepada saya, Pak San, besok di tempat kami ada ibadah. Mas Pi sudah nggak ada, Mas Pi sudah pergi, tapi Mas Pi berfirman. Mas Pi mengatakan kepada saya masih ingat, Mas Pi, saya pasti akan menyebut Mas Pi lagi. Mas Pi ternyata kemarin itu memberikan ultimatum bagi saya, memberikan pesan bagi saya bahwa di tempatnya besok ada ibadah. Apakah Mas Pi pada saat ini ada? Tidak ada. Jadi hanya firman-Nya Tuhan saja. Itu adalah suatu gambaran yang luar biasa. Jadi Yesus Kristus itu adalah gambaran yang serupa dengan Allah, yang firman-Nya yang hidup menjelma sebagai manusia, atau segambar dengan Allah yang menyampaikan kebenarannya pada waktu 2000 tahun yang lalu. Yang siapa yang percaya kepada mereka mendapatkan kasih karunia dari Bapa yang ada di surga, maka memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, haleluya. Nah, Natal sebenarnya juga mempunyai suatu tentang kasih yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Tuhan. Coba kita akan membaca. Ya, pada bulan-bulan Desember ini seringkali dikatakan Natal, tetapi banyak orang yang tidak mengerti Natal. Ya, Natal itu sebenarnya Natal itu penuh kasih, penuh damai, penuh sejahteraan, penuh suatu angan-angan di dalam setiap kehidupan kita untuk memiliki kehidupan kekal yang sempurna, yang abadi, yang dibawa oleh Yesus Kristus disampaikan ke seluruh umat manusia. Dan Bapak Ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, pada saat hari ini Bapak Ibu sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu sudah mengecap kasih Tuhan, mari kita sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang lain yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita coba kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua
ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Mungkin ada salah satu yang bisa membacakan Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Haleluya, puji Tuhan. Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu maha tinggi, Allah yang begitu maha kudus, ya. Walaupun dia Allah yang maha kudus, walaupun dia yang maha tinggi, yang menciptakan segala isinya dunia ini. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan ya luar biasa. Yang walaupun dalam rupa Allah itu adalah rupa Allah yang maha tinggi, Allah yang disegani. Tidak ada Allah lain yang maha tinggi seperti Allah kita, ya. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia tidak menganggap sebagai Allah yang maha tinggi. Tetapi apa yang dikatakan di situ? Sebagai tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Siapa milik yang dipertahankan itu, Bapak Ibu sekalian? Milik yang dipertahankan itu sebenarnya jenengan kali kula sedaya ingkang percados kali Gusti Yesus. Itu yang harus dipertahankan. Karena pada awal mulanya Tuhan menciptakan manusia itu adalah dari debu. Pada waktu hujan, ya, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, pada waktu hujan deras sekali, di situ Allah berpikir dia mau menciptakan manusia segambar dengan dia. Dan pada waktu itu juga Allah menghembuskan nafas kehidupan dalam diri manusia, itu roh. Nah, ketika itulah Allah mengatakan di sini, yang dikatakan Allah adalah sebagai milik yang harus dipertahankan. Rohnya Allah sendiri harus dipertahankan, harus diselamatkan. Itu adalah kasih yang terbesar daripada Allah kita yang dari surga. Maka pada saat ini kita harus memiliki kasih. Kita paling nggak belajar untuk memiliki kasih daripada Allah. Kita yang pertama, kita harus taat kepada apa yang diperintahkan Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Yusuf dan Ibu. Apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia rela berkorban, anaknya sendiri menjadi korban sembelihan di kayu salib. Dan yang ketiga, Allah ingin mengasihi manusia. Dia mempertahankan miliknya sendiri, yaitu roh yang diam di dalam diri manusia. Dan yang ayat yang ke-7 menegaskan kembali, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah yang ada di sorga repot-repot untuk mengosongkan dirinya, menjelma menjadi seorang manusia, mengambil rupa sebagai hamba. Apakah nggak paling rendah? Sampai merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk mengambil haknya, mempertahankan haknya, mempertahankan miliknya sendiri, supaya miliknya sendiri tidak jatuh dalam dosa yang upahnya adalah maut. Dia begitu memperingatkan umatnya. Inilah saya memberikan contoh yang luar biasa. Tuhan Yesus seperti itu. Dia yang maha tinggi mengosongkan dirinya, ya, mengambil rupa sebagai hamba. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat pada saat hari-hari yang jadi, apakah ada seorang yang kaya raya, seorang raja yang rela menjadi hamba
menolong orang berdosa setara dengan seorang hamba yang kotor dan hina? Pasti tidak ada. Pasti tidak ada yang mau. Tetapi kalau kita merenungkan kedatangan Allah yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah segala yang maha tinggi, yang maha kudus, maha suci, menjelma sebagai, mengambil rupa sebagai hamba, berarti sudah menaruh hatinya sedalam-dalamnya, serendah-rendahnya, mengosongkan dirinya sebagai Allah untuk mempertahankan miliknya sendiri. Dia sangat kasihan kepada orang-orang yang nanti jatuh dalam dosa, karena dosa adalah rupanya maut. Disinilah kita sangat beruntung pada saat hari ini, ketika kita sudah melihat silsilah kelahiran dari Yesus Kristus yang sudah diagendakan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Yang pertama, kita harus taat kepada Tuhan, di mana ketaatan itu akan membawa kita ke dalam kebenaran, kemahasucian kepada Allah. Yang kedua, kita harus mau berkorban untuk Allah. Bagaimana cara kita berkorban untuk Allah? Kita akan belajar mengasihi satu sama lain. Karena firman Tuhan berkata juga, hukum yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Ya. Kalau Bapa yang di sorga sudah berkata demikian, kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri, apakah kita akan bermusuhan kepada saudara kita yang lain? Tidak. Apakah kita saling membunuh dengan saudara kita yang lain? Apakah kita saling melecehkan saudara kita yang lain? Hukum Allah sudah jelas dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum Allah adalah hukum kasih. Kasih itu juga memerlukan suatu pengorbanan. Misalkan ada tetangga kita yang lapar nggak bisa makan, atau mungkin teman kita yang sedang lapar, ya mungkin dia datang, Bapak, pagi hari ini anak dan istri saya tidak bisa makan. Saya pernah itu. Saya enak-enak ngelas pada waktu dulu saya ngelas, ya mengerjakan mobil, ada seorang katanya dari Jumbangan sini. Orangnya rupanya itu gopeng dia, gelang-gelang gitu. Pagi-pagi sekali belum dapat pelaris, orang itu sudah ngomong, Pak, saya ingin kerja di sini. Oh iya, kalian Mas apa ya? Dia berkata, saya bisa bubut, bisa ngelas dan lain sebagainya, diceritakan sama ya. Oh iya, kenapa? Tapi saya mohon maaf Pak, sekarang anak saya, istri saya tidak bisa makan Pak, sudah 3 hari. Bagaimana hatinya? Hati kita. Saya ngomong, yes Pak, ini ada uang sekian, tolong hari ini juga belikan beras atau entah apa untuk makan anak dan istrimu. Besok masuk kerja Pak, ya iya. Tak kasih uang. Seret, berkorban untuk mengasihi orang ini supaya anak dan istrinya bisa makan. Tak tunggu besoknya 2 hari 3 hari nggak datang. Nah ini malaikat Tuhan atau memang menguji saya. Sampai sekarang pun saya sudah tidak tahu orangnya. Entah itu benar rumahnya Jumbangan, benar saya tidak tahu. Tetapi saya harus berkorban. Kalau orang itu berkata demikian, kalau dia berjanji besok saya akan kerja, tetapi tidak datang, berarti dia menipu. Itu urusan mereka, saya tidak tahu. Tetapi luar biasa, Tuhan membalas dengan dahsyat. Ketika itu setelah ditipu, pekerjaan menjadi banjir, karyawan teman kerja saya menjadi lebih banyak. Kira-kira dulu itu teman kerja saya di bengkel itu 14 orang. Ada yang ngecat sendiri, ngelas sendiri, ya, gosok-gosok tayang sendiri. Ada 14.
14 teman kerja setelah saya dibohongi itu. Nah inilah hasil kasih daripada kita kepada sesama manusia. Sama dengan kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Nah, bagaimana kita mengasihi Allah yang kelihatan, sedangkan yang kelihatan aja tidak pernah kita kasihi. Nah, Allah menunjukkan dengan kasihnya yang luar biasa. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yang bisa dilihat oleh seluruh umat manusia di bumi ini 2000 tahun yang lalu. Tetapi sampai sekarang firman-Nya dinyatakan, iya dan amin, firman Tuhan itu adalah hidup, yang hidup di dalam diri jenengan kalih kula. Maka dari itu kula kalih panjenengan iki monggo percados kalih firman Tuhan, harus taat, mau berkorban, mau menindakkan hukum kasih apa yang diberikan, yang dinasihatkan Tuhan melalui firman-Nya. Jadi kita harus merendahkan hati kepada siapapun. Jangan kalau ada temannya lapar, orang lain yang tidak kita kenal lapar minta pertolongan, duitku dhewe cik 10.000 tak kene kowe aku terus go pecel aku dhewe, itu tidak berkenan. Kita belajar untuk mengasihi orang lain. Nanti kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Puji Tuhan, itulah hal yang luar biasa. Yang perlu kita tekankan pada saat ini 3 hal, yaitu 1, taat kepada perintah Allah. Meskipun kita tidak bisa menjalankan perintah Allah seluruhnya, paling tidak kita berusaha untuk mempunyai niat taat belajar kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus benar-benar ya, mau berkorban untuk ketaatan ini seperti yang dilakukan oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Dia oyang-oyong gendong bayi yang masih kecil dari Israel ya ke Bethlehem, pindah ke Mesir, kembali lagi ke Israel. Itu adalah suatu pengorbanan. Nah, kalau kita melihat kasih Allah, ya, kita belajar dari kasih Allah. Allah punya anak satu-satunya, ya, dari Pak Gus Dur dulu, ya. Anakmu songo. Ya, saya teringat kata-kata Pak Gus Dur, anakmu songo. Ya. Mlebu wong Kristen sitok aku wis bingung kebakaran jenggot. Gusti Allah punya anak siji, mlebu Kristen. Oh, gak bingung, santai Gusti Allah itu. Nah, itu perkataan dari Bapak Gus Dur ya, presiden kita. Sebelum Bapak SBY dulu. Itu puji Tuhan. Bapak Gus Dur itu bilang seperti itu. Tapi kita sebenarnya hanya ada satu hal yang harus kita taati, yaitu kita harus menindakkan kasih supaya kita sempurna di hadapan Allah. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap puji dan syukur. Terima kasih kami kepada-Mu Bapa, di mana pada waktu pagi hari yang sangat indah ini Engkau senantiasa memberikan nasihat-nasihat bagi kami untuk memiliki suatu ketaatan seperti apa yang diajarkan oleh Bapak Yusuf. Dia rela taat kepada Engkau dan dia rela juga melakukan ketaatan itu, yaitu melalui suatu pengorbanannya dia mentaati kepercayaan itu dengan dasar dan luar biasa, sehingga mengalami suatu kesucian dan keputusan yang berkenan. Begitu juga Tuhan, Engkau tidak menggambarkan Yusuf sebagai orang yang taat, tetapi Engkau sendiri menggambarkan Tuhan seorang yang taat. Engkau sebagai Allah yang maha tinggi duduk di dalam kerajaan sorga. Engkau rela mengosongkan dirimu mengambil seorang hamba, menduduki sebagai seorang hamba. Itulah hal yang sangat hina sekali, yang tidak layak sebenarnya Engkau sadar. Tetapi Engkau menunjukkan kasih-Mu dan Engkau ingin mempertahankan setiap hak-Mu Tuhan, yaitu roh yang ada di dalam diri manusia, sehingga Engkau rela mengosongkan diri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Puji dan syukur hanya bagi-Mu, di mana pada saat hari ini Tuhan
dan Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang seringkali kami tidak taat kepada Engkau, dan seringkali kami tidak mau berkorban untuk Engkau Tuhan, dan seringkali kami tidak mau untuk mengasihi Engkau, yang seringkali meninggalkan kebenaran firman-Mu. Di mana semulai pagi hari ini Tuhan, sertai kami, bimbing kami Tuhan, untuk memiliki suatu ketaatan, untuk memiliki hati yang mau berkorban, untuk memiliki hati yang mengasihi kepada sesama kami manusia dan kepada Allah Bapa yang di sorga. Ajari kami Tuhan, ajari kami, pimpin kami Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu yang luar biasa pada saat hari ini. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap puji dan syukur, terima kasih. Kami sandarkan kepada-Mu. Haleluya. Amin.